Halo WhatsApp internet, balik lagi bareng aku Adam di channel Makodam77. Jadi maaf banget kalau selama ini aku gak lagi update tentang video-video aku di perkuliahan, video aku di dunia perkampusan. Jadi kali ini aku malah akan bahas tentang salah satu tugas dari mata kuliah aku, yang mana ini menjadi syarat dari ulangan tengah semester di semester 4 kali ini. Jadi ada salah satu tugas dari dosen aku di mata kuliah analisa struktur yang mana mewajibkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mengerjakan tugasnya melalui salah satu aplikasi yang biasa digunakan mahasiswa teknik sipil, yaitu SAP 2000. Jadi kali ini langsung aja, soalnya seperti berikut. Kali ini ada ujian tengah semester yang diadakan pada hari Jumat, deadline-nya ya, tanggal 9 April 2021 pada mata kuliah analisa struktur yang dosennya diampu oleh Bapak Muhammad Nur Soleh gitu. Jadi buat Pak Soleh yang nonton ya mohon Oke, jadi kali ini kita disajikan dengan salah satu soal berbentuk portal 2 dimensi di mana aku diminta untuk merencanakan konstruksi portal 2 dimensi ini dengan data yang udah disajiin, lalu dikerjakan di SAP dan ditampilkan reaksi tumpuan dan bidang gaya, lalu dikirim dalam bentuk link video YouTube. Nah, makanya kenapa aku bikin video dan aku upload di salah satu channel. Makanya kenapa aku bikin video dan aku upload di channel YouTube aku kayak gitu. Dan batas waktu submitnya tanggal 9 April 2021 pukul 11.30. Dan hari ini masih hari Rabu tanggal 7 pukul 9. Jadi masih ada waktu ya buat ngerjain dan juga ngedit videonya. Dan di kriteria penilaian kali ini ada 3 kriterianya. Yang pertama ada ketepatan pengerjaan, itu ada 60, kreativitas video 30, dan juga like dan komennya 10. Jadi buat teman-teman yang nonton, aku minta bantuannya buat like dan komen untuk nambah nilai aku dalam Oke, jadi langsung aja kita buka aplikasi SAP-nya. Jadi kali ini aku pakai SAP 2000 versi 20. Langsung aja kita cari. Oke, kita bisa buka dengan double klik dan mungkin bisa diklik kanan dan open. Oke, kita bisa tunggu dulu proses SAP loading, agak cukup lama. Ini tampilan sebelum masuk ke tab yang disajikan. Nah, muncul tabnya. Jadi kali ini kita disajikan dengan tab seperti ini. Dan untuk memudahkan mungkin kita bisa maximize dulu. Setelah itu untuk memulai bagaimana kita mengerjakan perhitungan dari tugas yang diberikan dosen aku, kita harus mulai buat model baru. Kita bisa klik yang ada di sini new model, atau kita bisa klik file new model, atau mungkin pakai shortcut CTRL-N. Kita klik. Setelah kita klik, kita akan diberikan pop up atau tab yang muncul di mana berisi tentang satuan yang kita gunakan dan juga beberapa template yang bisa kita gunakan. Nah, kita cek lagi soal yang telah diberikan dosen aku. Nah, soal ini menggunakan satuan kilonewton per meter dan juga berbentuk 2 dimensi portal seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan template yang ada dan juga satuan yang ada. Di sini satuannya sudah menggunakan kilonewton meter Celsius, otomatis sudah benar dong. Lalu ada beberapa template yang bisa digunakan seperti blank, grid only, beam, 2D truss, 3D truss, 3D frames, wall, flat slab, dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya bisa digunakan semua, tapi tergantung dengan kebutuhan kita. Misalnya, apakah kita bisa mengerjakan dengan menggunakan template beam? Ya, tentu itu akan mengubah dari susunan awalnya. Kita bisa hapus dan buat lagi. Jadi sama aja ribetin kita sendiri. Jadi yang bisa kita gunakan adalah blank, grid only atau bantuan garis-garis, dan juga ada 2D frames atau portal 2 dimensi seperti itu. Dan untuk template-template yang lain seperti beam, reaksi tumpuan, rangka, ini bisa kita gunakan di contoh soal pengerjaan lainnya. Jadi karena yang bisa kita gunakan hanya 3, maka kita bisa pilih. Kali ini aku nggak akan pilih 2D frames atau rangka atau portal 2 dimensi. Karena apa? Karena dalam template yang disajikan portal 2 dimensi ini biasanya bentuknya tuh nggak unik ya. Karena soal aku ini unik ya, dimana
tumpuan ini tuh nggak seimbang gitu. Jadi mungkin aku akan mempermudah dengan menggunakan blank aja seperti itu. Lalu klik blank. Nah, setelah klik blank ini akan muncul dua Windows teman-teman. Dua Windows ini akan memudahkan kita dalam pengerjaannya. Tapi menurut aku karena soal aku cukup mudah, nggak terlalu ribet, mungkin aku akan close saja dan pakai satu Windows dalam pengerjaan. Baik, di Windows ini kita disampilkan dengan 3D view, di mana 3D view ini adalah tampak secara 3 dimensi, di mana perspektifnya ini terlihat secara 3 dimensi teman-teman, seperti itu. Untuk memudahkan pengerjaan, mungkin aku akan ubah dulu tampilannya menjadi XZ view, di mana kita bisa melihat dari sumbu X dan sumbu Z. Nah, maksudnya gimana sih sumbu yang ada di SAP 2000 ini? Nah, sumbu yang ada di SAP 2000 ini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jempol ini bertindak seperti X, telunjuk seperti Y, dan juga jari tengah ini seperti Z teman-teman, seperti itu. Nah, pasti teman-teman juga bertanya sih, kenapa kalau 2 dimensi tidak pakai XY? Karena ketika kita mengerjakan bangunan portal 2 dimensi, tentu portal 2 dimensi ini akan berdiri vertikal ya. Dan ketika berdiri vertikal, tentu itu akan menggunakan sumbu Z atau seperti si telunjuk ini. Karena ketika horizontal itu sudah pasti pakai Y dan juga pakai Z seperti itu. Jadi kita acuan dengan menggunakan XZ sebagai sumbunya. Setelah masuk ke view XZ, lalu kita bisa klik kanan masuk ke edit grid data. Nah, edit grid data ini apa sih? Edit grid data adalah di mana kita membuat garis yang akan memudahkan kita dalam proses penggambarannya, seperti panduan garis seperti itu. Oke, di sini muncul pop up yang mana sudah ada global sebagai koordinat atau grid sistemnya. Nah, juga disajikan ada 3 opsi, add new system atau buat baru, add copy system, copy dari sistem yang udah ada dan kita modif. Lalu ada yang terakhir modifikasi. Karena sudah ada, maka aku akan modifikasi aja ya. Di sini setelah diklik modify akan tampil pop-up seperti ini. Ini ada X grid data, Y grid data, dan Z grid data. Ini maksudnya apa sih? Jadi X, Y, Z grid ini akan membantu kita membentuk suatu garis yang mempermudah membuat gambar gitu. Jadi karena kita bermain di XZ view atau menggunakan sumbu XZ aja, ya kita akan isi tentu di X dan Z aja seperti itu. Setelah itu kita bisa sebelum mengerjakan kita harus pahami dulu, kita sebenarnya bisa membuat suatu grid data dengan ordinate atau spacing. Nah, tapi karena kita menggunakan blank di template awal, tentu kita nggak bisa pakai spacing. Kenapa? Karena titik 0 koordinatnya belum ditentuin kayak gitu. Untuk ordinate ini adalah menggambar grid atau bantuan garis ini dari 0 sistemnya seperti koordinat ya. Kalau untuk spacing ini menggambar bantuan garis ini dengan langsung mengacu pada ukurannya. Kalau misalkan ordinate harus 0, 1, 1,1, 1,2, 2 gitu. Kalau misalkan spacing bisa langsung 2, 4, 1 gitu. Jadi nggak sesuai dengan koordinatnya. Oke, langsung aja di X aku masukin 0, lalu aku masukin lagi. Di sini karena soalku ini bidang X ya teman-teman, harus kalian pahami. Dan ini bidang Z gitu. Bidang Y-nya mana? Bidang Y-nya masuk ke dalam. Dan karena ini 2 dimensi jadi nggak ada. Seperti itu. Untuk ordinatnya aku isi 1 yang pertama. Kenapa 1? Dari 0 ke sini 1. Lalu dari 0 ke sini berapa nih? Nah, karena NIM aku adalah 011, jadi A-nya adalah angka NIM terakhir, jadi 1,1 ya. Jadi berapa 1,1 tambah 1? Pasti 2,1 gitu. Lalu selanjutnya berapa? Langsung aja 2,1 tambah 2. Jadi kan ada 4,1 ya. Lalu selanjutnya ada 5,1 karena yang terakhir ditambah 1 gitu. Jadi udah sesuai, kita masuk ke sumbu Z. Nah, di sumbu Z kali ini kita menghitung dari sini sampai ke sini. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan di sisi yang sebelah sini ini ada kekosongan atau ukuran yang nggak ada? Ya udah, kita langsung aja mengacu pada ukuran yang ada di sini. Di sini 3,2A, di mana A adalah NIM
terakhir dan NIM terakhirku 1. 3,21 tambah 2, jadi artinya 5,21. 5,21 kurangi 4 itu adalah 1,21. Jadi kita mulai dari 0, lalu ada 1,21, lalu selanjutnya berapa nih? Lalu selanjutnya adalah 3,21. Jadi sama aja kan, dari 0, 1,21, 3,21 gitu. 21, lalu 3,21, selanjutnya ada 3,21, lalu selanjutnya adalah 3,21 tambah 2, artinya 5,21, udah sesuai. Jadi bila kita rasa udah sesuai, lalu kita bisa klik OK dan klik OK lagi untuk melihat datanya, maksudku grade-nya bisa keluar. Setelah itu kita bisa lihat nih, seperti ini bentuk grid yang akan kita masukkan gambarnya. Lalu step selanjutnya gimana sih? Step selanjutnya adalah dengan kita pergi ke define. Nah, karena soal yang telah diberikan dosen aku ini rangka yang tidak punya berat, tidak punya material khusus, jadi kali ini nggak pakai material dan section properties. Beda cerita bila menggunakan material berupa beton, baja, maka kita harus menyusunnya terlebih dahulu di material, lalu di section properties untuk memasukkan si materialnya tersebut. Namun ketika model soalnya seperti yang dosen aku sampaikan, kita langsung aja pergi ke load patterns atau ke pembebanan. Nah, di mana di bagian pembebanan ini ada beberapa tipe, seperti dead atau dead load atau tipe beban mati, atau live load atau beban hidup, roof life atau beban atap hidup, quake, gempa, wind, angin, snow, salju, seashed, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi karena kita hanya pakai beban mati ini, beban mati semua nih, beban merata sama beban terpusat, jadi kita hanya pakai dead. Lalu kita ganti self weight multiplier-nya jadi 0. Lah, kenapa 0? Karena memang di sini si rangka ini nggak punya berat sendiri. Beda cerita kalau misalkan pakai beton, baja, atau aluminium, gimana mereka pasti akan punya beban sendiri dalam materialnya gitu. Jadi setelah ganti 0, kita klik di modify load patterns untuk mengubah. Kalau udah terubah 0, kita klik OK, kayak gitu. Setelah itu kita pergi ke draw, lalu kita klik draw frame cable tendon. Setelah itu akan dimunculkan kursor kita menjadi berbeda untuk bisa menggambar project yang akan kita kerjakan, seperti itu. Jadi di sini juga muncul pop up ya, dimana ini ketika kita menggunakan section default kita akan pakai FSE C1. Tapi ketika kita menggunakan section yang berbeda, misalkan dengan material yang sudah ditentukan, pasti akan menggunakan nama yang kita sesuaikan juga kayak gitu, dan harus diganti. Tapi karena kita nggak ada material khususnya, jadi ya langsung aja kita gambar. Dan proses menggambarnya ini nggak bisa ya dari sini langsung ke sini ya, karena sebenarnya bisa saja, karena untuk memudahkan proses pembebanan dilakukan, maka lebih mudah bila dilakukan per grid-nya aja, seperti ini. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, untuk selesai kayak gini, untuk memulai lagi, kita bisa klik kanan di mouse untuk menonaktifkan si kursor ini berjalan gitu. Nah, untuk mempermudah juga proses pembebanannya, mungkin teman-teman bisa pakai proses gambarnya dari kiri ke kanan. Kalau dari ke kanan ke kiri, maka dalam mencantumkan pembebanan beban merata atau hal lain sebagainya itu harus disesuaikan kembali, teman-teman, kayak gitu. Lalu reaksi tumpuannya ada di sini, langsung ke atas karena nggak ada gaya lagi. Lalu ada dari paling bawah sampai di sini, karena ini ada gaya horizontal, kita berhenti dulu lalu lanjut. Oke, kalau udah terbentuk kayak gini, kita escape untuk mematikan perintah yang sudah kita pakai. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya SAP 2000 ini hampir mirip ya dengan AutoCAD, yang mana untuk mematikan perintahnya itu menggunakan escape atau SC gitu. Lalu kita kasih tumpuannya dulu dengan mengklik titik yang ada di posisi yang telah ditentukan. Lalu kita pergi ke assign, kita pergi ke join, kita pergi ke restraint. Di restraint ini akan disajikan beberapa tumpuan gitu.
Nah, kali ini kita pilih tumpuan sendi sini. Nah, ini ada jepit, ini ada sendi, dan ini ada roll gitu ya. Kita pilih yang ini, kita apply. Nah, sudah muncul. Lalu selanjutnya ini pakai roll, kita pilih roll, kita apply. Nah, udah muncul, lalu kita close. Di sini kita udah munculin si tumpuannya, lalu kita pergi buat ngasih pembebanannya. Kita bisa klik batang yang di ujung ini untuk kasih pembebanan yang ada di sini. Setelah kita klik, kita pergi ke assign. Setelah ke assign, frame load, lalu distribute atau beban merata. Nah, kalau untuk beban terpusat kita bisa ke ini point, atau kita bisa pakai join load forces seperti itu. Kita klik distribute, lalu di sini kita disajikan oleh beberapa tampilan di pop-up yang keluar. Di sini untuk load pattern atau jenis pembebanannya pakai beban mati sesuai dengan yang kita tentukan di awal. Lalu untuk koordinat sistemnya kita pakai global karena di koordinat gridnya memang kita pakai global gitu. Untuk load directionnya kita ganti menggunakan Z. Kenapa Z? Karena beban di sini bekerja secara vertikal, di mana arah vertikal ini adalah tempat sumbu Z berada gitu. Lalu kita load type-nya force atau gaya, ini udah benar. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk memasukkan beban ini sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama pakai relative distance from end strip I, dimana ini tuh ngasih pembebanan berdasarkan persentase nih. Kalau misalkan yang ada di ujung sini nih, satu ini nanti dari 0 kita bisa 0%, 0,25%, artinya 0,25%-nya itu adalah 0,25 ketika di kenyataan, atau 0,75% dan atau 75% atau 1 gitu. Sorry ya, belibet. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya ada absolute distance from N to I, di mana absolute ini bekerja beda dengan persentase tadi. Kalau persentase diterapkan di angka misalnya dengan panjang 2 itu kan 0,25-nya akan jadi 25%-nya akan jadi 0,5 meter gitu. Seperti itu. Kalau misalkan pakai absolute distance, ya 1 ya jadi 1 meter di kenyataannya gitu. 2 ya jadi 2 meter gitu. Lalu karena beban yang dipakai yang pertama ini adalah beban merata, dimana nggak ada up and down-nya gitu. Jadi kita pakai uniform load atau pembebanan yang merata gitu di satu batang itu. Jadi kita bisa tulis ini. Gimana kalau kita tulis 20? Apa yang akan terjadi? Kalau kita klik 20, maka tentu gayanya ini nggak bekerja dari atas menuju bawah sebagai beban, tapi justru dari bawah ke atas. Karena apa? Karena sesuai dengan yang ada di sumbu Z, di mana atas itu sebagai positif dan bawah itu negatif. Jadi ketika bebannya itu mengarah ke bawah ya harus negatif. Kita ganti pakai negatif. Lalu kita klik lagi batangnya dan kita apply. Nah, maka beban akan terbentuk seperti ini sesuai dengan soal. Lalu yang kedua, kita bisa bentuk beban merata segitiga. Kan letaknya di sini ya. Kita klik dulu batangnya, kita pergi ke assign, masih ke frame load, masih ke distribute juga. Lalu kali ini kita nggak bisa lagi pakai uniform load. Kenapa? Karena bebannya ini nggak rata, satu batang tuh nggak sama gitu. Jadi kita memungkinkan untuk memakai relative distance atau absolute distance. Untuk mempermudahnya, maka aku bakalan pakai absolute distance. Di absolute distance ini langsung aja, ini dimulai dari 0 karena memang perhitungan 0 dari sini ya. Karena batangnya memang aku pisah-pisahkan berdasarkan grid yang sudah dibentuk. Lalu yang terakhir adalah 2, dimana 2 ini sebagai jarak akhir gitu. Untuk bebannya diawali dari 0, itu nggak ada beban karena memang di sini nggak ada beban ya di sini. Lalu lama-kelamaan naik pelan-pelan sampai ujung. Nah di sini kan ada 8,B. 8,B itu adalah nilai dari ujungnya sini gitu. Jadi kalau B itu angka NIM kedua terakhir, B karena aku absen 11, jadi ya 8,1 kayak gitu. Jadi aku isi 8,1. Lalu kita apply. Nah, kembali lagi, kalau kita salah mengapply-kannya dengan gaya arah gaya yang salah, maka jelas
ketika kita masukkan positif maka bebannya akan mengarah ke atas bukan ke bawah. Jadi kita harus cantumkan negatifnya agar beban ini turun gitu ke bawah. Jangan lupa untuk mengklik batangnya, kita apply. Nah, akan sesuai dengan soal yang kita berikan. Lalu kita akan kasih pembebanan terpusat di titik sini, dimana beban terpusatnya ini ada di ujung ya. Kita klik titiknya aja biar lebih mudah. Gimana kok nggak klik batang atau frame? Sebenarnya bisa klik batang atau frame, tapi untuk mempermudah maka akan pakai sini. Lalu kita masuk lagi ke assign. Di assign kita akan pilih join load. Di join load ini kita pilih forces itu teman-teman. Setelah itu kita akan disajikan pop-up yang akan keluar, dimana di pop-up ini kita disajikan dengan load pattern atau pembebanan yang telah kita rancang di awal tadi. Ini pakai beban mati dan hanya tersedia beban mati karena memang kita hanya pakai pembebanan mati. Lalu selanjutnya koordinat sistemnya masih memakai grid global. Dan di sini forcesnya kali ini kita pakai apa? Karena kita masih bermain di sumbu Z, otomatis karena kita masih bermain di beban vertikal, jadi kita masih pakai sumbu Z seperti itu. Jadi jangan lupa untuk memakai negatif karena arah gayanya adalah ke bawah. Ini 1A artinya 11 ya, karena nemaku adalah 11A maupun B di sini pakai 11. Dan 11 kita apply, lalu kita oke. Nah, bagaimana dengan beban-beban yang telah kita tentukan di awal? Ini kok menghilang gitu kan? Tenang, jangan panik teman-teman. Karena memang beban yang menghilang ini sebagai sistem dari SAP agar tidak memperberat dari pengerjaan project atau tugas yang sedang kita lakukan di aplikasi ini. Setelah itu kita bisa tambahkan beban horizontalnya. Beban horizontalnya ada di sini. Nah, kita masuk ke assign, masih sama di join load di forces. Di sini masih sama tampilannya, lalu kita hapus force global Z-nya. Kenapa? Karena kita nggak lagi bermain di beban vertikal, tapi beban horizontal. Dimana horizontal ketika pakai dua dimensi portal itu akan bermain di sumbu X. Jadi kita pakai di sumbu X-nya. Nah, karena dari tadi beban yang kita cantumkan adalah negatif dan selalu mengarah ke bawah. Nah, bagaimana ketika dihadapkan dengan beban yang horizontal gitu? Dengan beban yang horizontal, maka sumbu X ini ketika mengarah ke kanan, maka gayanya akan positif. Kalau mengarah ke kiri, gayanya akan negatif seperti itu. Jadi karena ini arahnya adalah arah kanan, jadi langsung kita masukkan positif 7,11 gitu. 7,1 maksudnya. Lalu kita apply, kita oke. Nah, untuk ngecek bahwasannya beban yang kita cantumkan ini benar nggak sih, sama nggak sih dari awal? Nah, kita bisa masuk ke bagian display, lalu kita masuk ke show object load assign, kita masuk ke frame karena yang hilang ada beban-beban dari frame atau kerangkanya. Nah, di sini ada span loading forces, akan nge-span atau ngeluarin daripada si gayanya. Lalu kita langsung apply aja karena ini udah sesuai beban mati gitu, dan hanya ada beban mati memang. Ini kita lihat dulu nih, ini ada 20 sesuai, ini 8,1 sesuai, itu 11 sesuai, 7,1 sesuai. Nah, gimana sih kalau misalkan kita ragu ini panjangnya sama enggak kayak soal, terus bebannya sama enggak gitu. Sedangkan kalau misalkan beban ini dilihat kan agak kecil ya, kita bisa klik aja langsung di frame atau batangnya, kita klik kiri lalu klik kanan, akan muncul pop-up yang memuat banyak informasi. Kita pergi ke load untuk mengecek bebannya, kita cek nih, nah ada min 20, jadi benar beban yang bekerja adalah min 20 kN atau 20 kN mengarah ke bawah. Untuk ngecek panjangnya si batang, kita pergi ke location, kita cek di range. Di range udah ada 1, artinya 1 ini jadi 1 meter karena satuannya memang kilonewton meter Celsius gitu teman-teman. Jadi setelah sesuai kita klik OK, lalu kita bisa mulai untuk menganalisis gitu. Lalu kita masuk ke analisis. Masuk ke analisis ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengerjakan reaksi tumpuan yang ada di SAP yang telah kita kerjakan ini. Ini hasilnya seperti apa sih? RAV ataupun RBV nya
atau gaya normal atau gaya lintang dan juga momennya itu seperti apa gitu. Kita harus menganalisis dengan pergi ke analyze, set analyze option, kita sesuaikan dengan pakai XZ plane atau plane frame, dimana memang kita mainnya di XZ ya sumbunya. Kita oke. Lalu kita pergi ke analyze lagi, kita masuk ke run analysis untuk running atau mengerjakan prosesnya. Lalu di sini udah ada dua kasus atau dua case, di mana ada date dan modal. Di modal ini biasanya dikerjakan untuk beban atau bangunan yang udah ada dan bergantung kepada pembebanan gempanya ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita belum pakai modal ya, kita klik run atau don't run case buat nggak ngejalanin si modalnya ini. Jadi kita hanya pakai di pembebanan matinya aja gitu. Setelah itu kita klik run now untuk selanjutnya. Nah, ketika memang belum di save, ini akan otomatis untuk nge-save atau kasih opsi untuk kita dulu nge-save si SAP-nya, si filenya. Kalau nggak di save dulu nggak akan bisa di run analysis gitu. Jadi aku akan kasih nama gitu, UTS Unstruct Portal 2 dimensi gitu ya. Oke, aku save. Setelah save akan langsung masuk ke run analyzing, dimana si SAP 2000 ini akan memproses mulainya untuk ibaratnya nge-run gitu atau ngedeteksi. Nah, hasil jadinya seperti ini. Nah, ketika aku start animation akan seperti ini. Nah, dimana di reaksi tumpuan ini ketika di play itu akan menggambarkan ketika si portal 2 dimensi ini kita kasih pembebanan, maka si portalnya itu akan bergerak condongnya kemana sih gitu. Nah, jadi karena ada tumpuan sendi di kiri, maka sendinya memang nggak akan bergeser dan roll di kanan nggak akan geser gitu. Jadi karena ada juga beban yang bekerja secara horizontal, maka geraknya tuh gini ya, lewat ke kanan kiri gini ya. Untuk beban yang ada di atasnya itu nggak cukup bekerja dengan banyak, karena emang yang lebih menjadikan dia gerak itu dari horizontalnya gitu. Lalu kita bisa stop animation. Lah, untuk ngecek sesuai yang dosen aku minta, ini kan disuruh ngecek reaksi tumpuan atau biasa dikenal RAV, RBV gitu. Dan juga bidang gaya. Oke, kita bisa masuk ke display, kita masuk ke show forces stresses, kita masuk ke join buat ngecek reaksi tumpuannya atau biasa disebut RAV, RBV. Di sini buat case kita hanya ada date karena memang kita pakainya pembebanan mati aja. Lalu di sini kita bisa langsung apply gitu. Di sini kita muncul bahwa RAV-nya 16,84, RBV-nya 22,26 kN ya tentu saja. Terus RAH-nya ini ke kiri, artinya negatif 7,1 kayak gitu. Setelah itu kita close, kita cek di bidang gaya yang lainnya. Kita masih masuk di display, show forces atau stresses, kita masuk ke frame, cable atau tendon. Di sini kita klik, lalu akan masuk seperti ini. Nah, untuk ngecek bidang N atau gaya normalnya atau axial forces-nya, kita komponennya sesuai nih, axial force udah masuk kan. Lalu kita apply. Nah, akan terisi seperti ini. Ketika kita ingin tahu nilai yang ada di bidang N-nya, kita bisa klik show values di option for diagram buat munculin nilainya. Nah, akan muncul nilainya seperti ini. Ini min 16,84, min 22,26, dan yang atas ada 7,1 gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya yang atas nih yang positif nih karena tertekan ya, lalu yang ini tertarik gitu. Lalu ada dengan gaya lintang, kita apply, atau bidang D biasanya disebutnya seperti itu. Nah, kayak gini akan munculnya seperti ini. Setelah itu kita cek bidang M-nya atau momen, kita apply momen 3 strip 3 ya. Untuk gaya lintang tadi shear 2 strip 2 akan muncul seperti ini. Nah, biasa ini dalam tugas mekanika rekayasa kan digambar secara manual ya.
dan ngitung juga secara manual. Akan lebih mudahnya bila dikerjakan dengan SAP seperti ini. Oke, cukup proses penjelasan gimana aku ngerjain soal UTS aku yang diberikan oleh Pak Soleh di mata kuliah analisa struktur. Ya, semoga Pak Soleh bisa berkenan memberikan nilai yang sesuai dan terbaik lah gitu. Oke, untuk teman-teman itu aja, cukup. Lalu yang paling akhir aku kasih cara save-nya, langsung aja koto CTRL CTRL-S, atau bisa pergi ke ini, langsung diklik, atau kita kasih file save gitu. Nah, udah di save, kita bisa langsung close gitu teman-teman. Oh iya, buat teman-teman aku rekomendasikan kalau misalkan mau menyimpan file SAP, mungkin bisa taruh di satu folder, karena memang filenya itu agak banyak gitulah, nggak kayak Word yang hanya ada satu file gitu. Jadi ini ada beberapa gitu. Seperti itu buat vlog yang bisa aku bikin untuk mengerjakan salah satu tugas UTS di mata kuliah analisa struktur ini. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Aku mohon like, komen, dan juga mungkin teman-teman bisa share kalau teman-teman ada yang sebidang atau sejurusan dengan aku yang kesulitan tentang SAP. Oke, cukup itu aja dari aku. Terima kasih.